Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Yuliani. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi Statistika. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, baiklah. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian Pancasila. Nah, di sini pengertian Pancasila yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia artinya adalah bahwa ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini dalam kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Oke, masih lanjutan yang tadi. Ini yaitu makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada alinea pertama antara lain keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, yang kedua, alinea kedua antara lain kemerdekaannya dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Nah, yang ketiga, alinea ketiga antara lain, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang terakhir ada alinea keempat antara lain, adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila. Oke, ini yang ketiga pencabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Di sini hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masih lanjutan yang tadi. Nah, dari penjelasan yang tadi, pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung 4 pokok pikiran, yaitu yang pertama, pokok pikiran berintikan persatuan, nah yang kedua berintikan keadilan sosial, yang ketiga berintikan kedaulatan rakyat, dan yang terakhir berintikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengertian implementasi Pancasila. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Nah, sedangkan implementasi Pancasila artinya menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita bukan hanya diucapkan semata. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila,
Penerapan Pancasila ini harus diterapkan juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama ada implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara. Formasi ini harus berdasarkan pada moralitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Nah, lanjutannya, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan sebagai sumber dalam bidang politik. Sebagai dasar filsafat, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, implementasi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nah, di samping itu juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, sistem ekonomi Indonesia ini mendasar atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi seperti ini yang dinamakan dengan ekonomi Pancasila. Nah, di sini ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia, walau beraneka keragaman, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya, seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh bakal sebelum Indonesia dibentuk. Masih implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, harus mengangkat nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat manusiawi. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Oke, yang terakhir ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan bernegara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Masih lanjutan dari implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia.
Oke, baiklah. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.